Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diajeng Sania Ramadhani. Di sini kita akan berbincang terkait materi yang ada di dalam filsafat hukum, yaitu paksaan hukum dan kebebasan. Cakupan materinya terdiri dari hak yang dilindungi, kebebasan dan prinsip non-intervensi, paternalisme hukum, dan moralitas yang dilegislasi. Poin yang pertama yaitu kebebasan yang dilindungi. Makna dari kebebasan yaitu sebuah yang kompleks, sesuatu yang telah melekat di dalam jiwa manusia yang sering dianggap sebagai sikap yang menghendaki manusia untuk berbuat sesuka hatinya. Yang kemudian hal ini perlu diberi ruang agar pelaksana kebebasan tidak mengganggu kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Hal ini akan ditegaskan dalam poin nomor 2 yaitu kebebasan dan prinsip non-intervensi yang di sini menurut John Stuart Mill. Kebebasan merupakan sebuah hak fundamental yang dimiliki oleh masing-masing individu yang sudah ada sejak dia lahir. Kemudian, terkait prinsip non-intervensi, yaitu hukum yang mengintervensi kehidupan pribadi dipandang memiliki kecenderungan untuk tidak mendorong kepentingan individu, melainkan menghambat bahkan mendorong ke arah yang tidak tepat. Menurutnya, ia mempercayai bahwa manusia berkemampuan secara moral, rasional, dan independen untuk menilai dan menentukan kualitas manfaat tindakannya bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang kemudian, independensi ini disebut sebagai kebebasan yang membawa kebahagiaan. Namun begitu, menurutnya, diperlukan adanya paksaan hukum untuk membatasi kebebasan orang lain yang diartikan untuk menjaga perilaku dan tingkah laku dari pelaksanaan kebebasan yang agar tidak mengganggu ketertiban umum. Kemudian, prinsip non-intervensi dianggap penting olehnya dan karenanya pula pendapatnya memberikan kontribusi penting bagi pemaknaan kebebasan dan paternalisme. Menurutnya, ia berpendapat bahwa kebebasan adalah sesuatu yang sangat istimewa, sehingga paternalisme tidak ada dalam pandangannya tentang konsep hukum. Hal ini dikarenakan paternalisme pada dasarnya tidak menghargai kebebasan di mana sifatnya sepihak dan menempatkan pihak yang diatur dalam posisi subordinan. John Stuart Mill juga menyatakan bahwa paternalisme bertentangan dengan asas kebebasan dan independensi. Selain itu, paksaan hukum atas perilaku individu hanya dilakukan untuk membela dan menegakkan kedaulatan dan otonomi individu. Kemudian, poin yang ketiga yaitu paternalisme hukum. Hart berpendapat bahwa pembatasan hukum demi kebaikan individu tidak dapat disebut sebagai moralisme hukum, namun bentuk dari paternalisme hukum. Hal ini berbeda dengan pendapat dari John Stuart Mill bahwasanya alasan moral bukanlah alasan pembenar bagi adanya paksaan hukum dan individu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang paling tepat tentang kepentingannya. Paternalisme hukum tetap diperlukan oleh negara karena dapat digunakan untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan negatif akibat perilakunya sendiri atau orang lain. Secara umum, menurut Hart, paternalisme hukum dapat dikenakan bukan hanya pada ruang privat, namun juga pada ruang publik dengan tujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat. Pemahaman ini juga menempatkan adanya proporsionalitas pada pengenaan pembatasan atas atau paksaan hukum. Paksaan hukum tidak melulu pada intervensi terhadap kebebasan individu, namun lebih kepada tanggung jawab negara untuk memberikan fasilitas kepada kepentingan individu. Hal juga menekankan pada sikap minimalis negara dalam membela dan menjamin kepentingan individu penting untuk dihindari. Negara harus tetap dapat menjamin kebaikan individu, meskipun individu-individu tidak menyadari apa yang sepenuhnya baik bagi dirinya. Kemudian poin yang keempat yaitu moralitas yang dilegislasi. Herbert Parker berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain yang merupakan pendapat dari John Stuart Mill memiliki kegunaan yang dimana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukuman berdasarkan bahwa perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan atau membahayakan orang lain.
Herbert Parker melalui sudut pandangan kriminal menegaskan perhatiannya yang dibagi menjadi 4 bagian, yang diantaranya pentingnya memastikan bahwa seseorang yang dihukum karena memang bersalah, di mana harus ada fakta yang jelas atau bukti yang dapat memastikan bahwa seseorang pantas untuk dihukum. Yang kedua, pentingnya memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak lain dengan tetap berdasarkan pada penerapan keadilan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya garis pemisah yang jelas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral, bahwa orang dihukum adalah orang yang memang melanggar norma hukum, bukan norma moral. Meskipun pada konteks ini dapat melanggar norma moral dan norma hukum sekaligus, namun negara hanya dapat menghukum mereka yang melanggar norma hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video saya. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika terdapat salah kata dalam menyampaikan materi. Semoga sehat selalu ya teman-teman.